Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat EKB yang dikasihi Tuhan, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita pada hari ini, Senin 12 Januari 2026, ditulis oleh Pendeta Timur Citrasari dari GKI Bekasi Timur dengan judul Ups and Downs, yang dilandaskan pada kitab Mazmur 89 ayat 5-37. Dan nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur 89 ayat 33-34. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan membimbing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Mazmur 89 ayat 33-34. Dengarkanlah firman Tuhan. Maka aku akan menghukum pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kutarik darinya dan kesetiaanku tidak akan kuingkari. Sahabat, jika kita beranggapan bahwa hubungan Tuhan Yesus dan para muridnya selalu serba manis dan dipenuhi tawa ceria, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Sebab dalam sejumlah peristiwa terjadi ketegangan di antara mereka. Misalnya, ketika Petrus menegur Tuhan Yesus karena berbicara tentang kematiannya. Tuhan Yesus justru menegur sang murid dengan keras menggunakan kata-kata, "Enyahlah iblis." Demikian pula relasi antara Allah dan Daud mengalami ups and downs. Saat Daud terpilih menjadi raja, kitab 1 Samuel 16 ayat 12 mencatat, Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Tuhan terkesan antusias dan bersemangat. Namun ketika Daud mengambil Batsheba dari Uria, Tuhan menegur tegas melalui Nabi Natan, firman-Nya, "Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya?" Syukurlah, Daud menyadari kesalahannya dan bertobat. Sahabat, seperti para murid Tuhan Yesus dan Daud, relasi kita dengan Tuhan pun penuh dinamika. Tuhan sangat senang ketika kita melakukan hal yang benar. Namun saat kita bertindak keliru, Tuhan pun menegur. Hal yang paling mengagumkan dalam hubungan dengan Tuhan adalah betapapun naik turunnya relasi kita dengannya, tetapi Tuhan tidak pernah menarik kasih setianya dari kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam dinamika relasi kami, entah itu dengan keluarga maupun juga dengan anggota persekutuan, di tengah gereja ataupun juga rekan kerja di tempat pekerjaan kami, ajar kepada kami ya Tuhan agar dinamika relasi itu tidak menjadikan relasi kami menjadi sedemikian sangat berjarak dan kasih di antara kami justru memudar. Kami mau menimba kasih dari Tuhan. Betapapun tidak selalu kami menyadari, tidak selalu kami engeh bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Namun Engkau selalu berkenan mau menjumpai kami. Engkau selalu berkenan mau meraih kami. Kadang-kadang ketika Engkau mendapati kami menjauh darimu,
Engkau juga menegur kami, mengevaluasi kami dalam kasih, agar kami kembali kepadamu. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam berbagai dinamika relasi, Engkau kiranya tetap mengeratkan relasi kami dalam kasih, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan teman, kawan, ataupun juga kerabat kami. Dan ajar kami ya Tuhan, kami boleh menghargai, kami sungguh boleh menghormati setiap fase di mana kami selalu dipimpin, disertai oleh Tuhan. Bahkan ada saat-saat di mana Tuhan menegur kami, mengevaluasi kami, agar kami makin diperbarui di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Dan jika ada di antara sahabat TKB TV yang ingin didoakan, silakan menyampaikan pokok doa saudara ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati kita.